Terima kasih untuk Hani untuk Oke, doanya. iya Pak. Tuhan memberkati. Amin. Saya minta maaf untuk malam hari ini kita manual, jadi langsung menggunakan Alkitab. Karena sehubungan dengan tadi saya pulang dari acara pemuda, sudah kesorean. Dan biasanya saya susun itu pagi, tapi tadi saya tidak bawa laptop. Namun bacaan ini, saya coba lihat beberapa komentar di sini. Sangat membantu kita juga di dalam mengerti atau memahami setiap firman itu. Jadi bukan menjadi satu pegangan penuh, komentar itu harus kita pegang, tapi ada beberapa hal yang mungkin membantu kita dalam pengertiannya. Nah, saat ini saya mengikuti mingguan ya, bacaan mingguannya, dan untuk minggu ini pasal 24 sampai pasal 29. 24 sampai pasal 29. Ulangan pasal 24 dengan perikop mengenai perceraian. Di dalam kasus, ingat, tulisan-tulisan ini yang diberikan kepada Tuhan berikan kepada Musa, ini ada beberapa kasus yang pernah saya juga singgung mengenai hukumnya kontekstual. Hukum yang kontekstual, contoh mata ganti mata, itu yang seperti saya katakan yang lalu. Gigi ganti gigi, itu kontekstual. Karena mengapa? Mereka orang-orang yang latar belakang keras, budak, ratusan tahun, dan mereka tidak ada rasa sayang sama sekali, karena mental mereka sudah terdidik seperti itu. Jadi kalau mereka bertengkar, gigi jatuh, mereka balas bukan hanya gigi, tapi orangnya mereka bunuh. Makanya Tuhan membatasi setiap tindakan. Gigi cukup sampai gigi saja, jangan ambil nyawanya. Mata cukup mata saja, jangan kamu apa-apain yang lain. Jadi itu karena untuk mengatur atau membatasi akan hawa nafsu mereka yang meledak-ledak. Tuhan begitu sabar bagi bangsa yang seperti ini ya. Nah, dan di dalam sejarah bangsa ini, kalau saudara belajar dalam arkeolog malah untuk saya waktu itu baca di perpustakaan sehubungan dengan orang-orang Kanaan ya, waktu sama Nuh, paling hebat sekali mereka. Hebatnya begini, kejahatan mereka minta ampun. Jadi ibaratnya bapak dengan anak jalan di ladang dan mereka melihat wanita sendiri, mereka bapak dengan anak perkosa bersama-sama, bergantian. Ini kejahatan yang pernah dicatat di dalam sejarah-sejarah Kanaan, sejarah-sejarah kuno, kejahatan-kejahatan mereka. Saya berpikir tidak lagi tarik kemungkinan ya, malah kita di zaman modern ini ada yang sudah lebih buruk lagi di dalam kehidupan manusia yang dewasa ini. Nah, pikiran budak yang tidak, mereka suka siapa saja yang mereka suka, dengan kata lain, ini cara berpikir mereka adalah hukum rimba. Jadi siapa yang mereka mau, mereka ambil, mereka tidak tanggung-tanggung. Dan ingat satu hal, di dalam Bani Timur, budaya Timur ini, perempuan itu tidak ada harga sama sekali. Malah mungkin sampai sekarang ya, sampai tahun berapa itu saya ingat saya nonton berita, perempuan bawa mobil aja di Arab menjadi masalah, malah dicambuk perempuannya. Jadi begitu rendah sekali martabat seorang wanita di pandangan Bani Timur ini. Jadi di zaman itu bangsa Kanaan, mereka sangat-sangat ekstrim dalam hal-hal masalah perempuan. Tidak ada harga sama sekali perempuan di mata mereka.
Jadi mereka hanya berpikir perempuan itu hanya tempat pelampiasan hawa nafsu dan juga hanya untuk melahirkan anak mereka. Hanya gitu. Jadi ibarat seperti sampah. Dan saya minta maaf ya untuk itu. Tapi itulah yang menjadi kenyataan di masa itu. Namun bangsa Israel ini adalah manusia-manusia yang keras, latar belakang budak. Akhirnya Tuhan, karena tindakan mereka, kalau mereka suka perempuan, istri siapa saja, mereka nggak pusing, mereka ambil. Mereka bawa lari. Dan hukum rimba memang. Jadi kalau laki-laki ini melawan, mereka bunuh kalau bisa. Ini sudah menjadi pola pikir mereka. Itulah mengapa Yesus jelaskan peristiwa itu di dalam kitab Matius pasal 19. Coba tolong baca dengan saya. Yang punya Alkitab, tolong buka dalam Matius pasal 19. Orang Farisi mempertanyakan izin surat cerai yang Musa catat di dalam Ulangan pasal 24 ini. Di dalam Matius pasal 19 ayat 7 dan di ayat 8 jawaban Yesus terhadap alasan mengapa surat cerai itu dikeluarkan. Ada yang bisa baca, tolong baca. Matius pasal 19 ayat 7 dan ayat 8. Saya bantu baca ya, Pak, ya Pendeta. Ya, silakan. Matius 19 pasal 7, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Amin, terima kasih. Jelas ya. Yesus menjawab pertanyaan terhadap alasan mengapa Musa mengeluarkan Ulangan pasal 24. Itu karena ketegaran hati. Dalam bahasa lama dia gunakan kata kedegilan hati. Cocok dengan perilaku orang Israel di masa itu yang seperti saya ceritakan tadi. Istri siapa saja, anak perempuan siapa saja yang mereka suka, mereka main ambil. Akhirnya Tuhan harus izinkan Musa dengan sopan. Jadi ingat, aturan-aturan di Taurat ini, seperti saya katakan di awal, ada sifat kontekstual. Kontekstual mengapa? Karena kondisi manusia di zaman itu. Sampai Tuhan membatasi tindakan-tindakan mereka. Kalau engkau dipukul matamu, cukup kamu balas mata. Jangan kamu jatuhkan lehernya, kepalanya. Jangan kamu penggal dia. Karena mereka akan penggal itu. Nah, baru nama orang-orang yang sadis ya. Bagi saya, bayangkan Tuhan sampai bertindak demikian rupa. Saya tidak dapat bayangkan kejahatan mereka. Makanya nggak heran kalau saudara baca kitab Keluaran, dari kitab Keluaran, perjalanan bangsa Israel dengan Tuhan ya. Perhatikan tegar tengkuk mereka. Itu sudah masuk akal sama sekali. Bayangkan Tuhan ngomong dengan Musa di atas gunung, di depan mereka ada tiang awan, tiang api, tetap mereka menyembah berhala. Berani mereka bangun patung dan mereka sembah. Saudara bayangkan itu. Jadi tidak heran kalau kejahatan mereka ini memang kejahatan yang paling berat. Tapi Tuhan mencoba untuk membawa mereka ke dalam jalan yang benar. Dengan kesabaran. Makanya ketika datang Ulangan pasal 24, perhatikan di sana Tuhan bilang di ayat 4. Ini ceritanya dia katakan kalau perempuan itu sudah tidak disukai, kamu harus tulis surat. Jadi dengan kata lain ada catatan pengesahan. Jadi lebih sopan daripada kamu main ambil. Main tinggalkan. Kalau kamu sudah tidak suka, saya tidak suka lagi, saya langsung tinggalkan dan pergi melacur. Itu yang terjadi dengan mereka.
Jadi Tuhan dia atur supaya mereka itu tertib dalam hal itu. Bayangkan saudara. Tapi Yesus sendiri sudah jelaskan kepada bangsa ini di Matius pasal 19, bukan demikian maksud Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Tapi aku ikuti apa yang kalian mau karena kalian itu tegar ketengkuk. Ketegaran hatimu. Hatimu yang tidak pernah mau bertobat, tidak pernah memahami perasaan Tuhan. Dan Tuhan katakan begini. Maka suaminya yang pertama, jadi demikian dia katakan, jika laki-laki kemudian dari ayat 3 ya, tidak cinta lagi padanya, lalu menulis surat cerai, menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu, mau dia, saya buat surat cerai, surat pisah. Dengan surat itu dia punya hak kebebasan untuk mencari laki-laki lain, dan laki-laki lain tinggal lihat, oh iya dia sudah ada punya hak bebas, saya boleh ambil dia. Nah, dikatakan di ayat ini, ketika dia kawin dengan laki-laki yang mengambil dia, dan akhirnya suatu saat laki-laki yang mengambil itu mati, nah, kalau dia kembali ke suami yang pertama, dia katakan tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dengan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi. Jika laki-laki kemudian mengambil dia, istrinya itu mati, maka suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istri. Tidak boleh. Mengapa? Bahasanya dia taruh di situ. Setelah perempuan itu dicemari. Tuhan melarang untuk ambil lagi karena kenapa? Status perempuan ini sudah dicemari. Yesus memberikan penekanan terhadap tindakan keluar dari rumah. Ini posisinya perempuan ini keluar dari rumah. Jadi laki-laki ini suaminya harus keluarkan surat cerai karena dia keluar dari rumah. Nah, waktu dia keluar dari rumah, ini surat cerai, kamu pergi, dan dia punya kebebasan menikah. Tapi tiba-tiba dia mau kembali. Tuhan bilang jangan ambil lagi karena itu cemar. Ini di dalam konteks ini ya. Kata cemar itu Yesus membuat lebih tajam dia punya bahasa. Coba buka dengan saya dalam kitab Markus pasal 10. Tolong buka dengan saya. Markus pasal 10 ayat 11 dan 12. Ada yang bisa baca? Tolong baca ayat ini. Markus 10 ayat 11 12. Untuk kata perempuan sudah dicemari. Saya Maksud baca yang dicemarinya apa? Ya, silakan. Markus 10 ayat 11 dan 12. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Ayat 12. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Terima kasih. Lihat itu, Tuhan membuat satu kata menekankan makna cemar itu, yaitu bersinah. Dia lebih gunakan kata bersinah. Jadi orang yang sudah pergi dengan laki-laki lain atau pergi dengan perempuan lain di dalam status sorga yang memberikan itu statusnya, bukan manusia. Status sorga bagi manusia ini adalah cemar atau pesinah. Walaupun mereka sudah menikah sah ya, tetap Tuhan tulis itu bersinah. Saudara bayangkan itu. Jadi di dalam prinsip kitab Ulangan sudah dipaparkan prinsip pernikahan itu, yang dimana pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Prinsipnya sudah jelas di sana. Makanya kalau ada orang yang menikah lagi, di dalam kitab Ulangan 24, dia tempatkan orang itu dalam keadaan cemar. Atau bahasa lain kotor. Mengapa? Karena mereka dalam status sorga, Yesus jelaskan dalam Markus 10 tadi, pesinah. Sementara bersinah. Nah, di pasal 24 ini,
Sesudah dia menjelaskan, menjabarkan mengenai surat cerai yang akan dikeluarkan, yang akhirnya Yesus jawab itu di kitab Matius pasal 19 dan Markus pasal 10 maupun Matius pasal 5. Sesudah perceraian itu dijabarkan untuk orang Israel, ada aturan yang lain mengenai melindungi sesama manusia. Doktrin one safe, always safe. Sekali selamat, tetap selamat. Dari permulaan hukum itu diberikan, Tuhan sudah menolak akan konsep seperti itu. Di dalam kitab Ulangan 24, Ulangan pasal 24, ayat 16, dia katakan begini. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi dengan kata lain, pertama, hukum dosa, hukum Tuhan hanya dihitung kepada setiap pribadi. Sebelum kita masuk safe always safe ya. Setiap orang dia menanggung dosanya sendiri. Konsepnya jelas. Tuhan sudah ajarkan dari kitab ini. Jadi kalau dosa anak tidak ditanggung oleh ayah. Dosa ayah tidak ditanggung oleh anak. Masing-masing mempertanggungjawabkan dosa mereka sendiri. Jadi tidak ada konsep, ada satu konsep yang mirip one safe always safe. Konsep ini dia mengajarkan bahwa kalau dia ambil dari cerita Nuh. Jadi Nuh karena dia setia, sekeluarga itu jadi diselamatkan. Itu mirip dengan konsep one safe, always safe. Sekali selamat, tetap selamat. Tapi ini polanya berbeda. Polanya dia mengajarkan bahwa tidak perlu takut. Kalau saya di rumah tangga itu setia, pasti satu keluarga kita semua akan ke sorga. Tuhan melarang akan cara berpikir seperti itu. Makanya dia tulis di ayat 16, itu dia katakan, dosa tanggung masing-masing. Tidak ada orang tua dapat menyelamatkan anak atau anak menyelamatkan orang tuanya. Tidak ada sama sekali. Setiap perbuatan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan secara pribadi. Sebelum datang ayat ini, ayat-ayat sebelumnya Tuhan atur mengenai hal utang piutang. Dalam hal itu, gadai menggadaikan. Dan Yesus memberikan prinsip di dalam hal hutang piutang. Dia katakan kalau orang meminjam sesuatu daripadamu, jangan kamu mengharapkan itu kembali. Makanya kalau kita pinjamkan orang sesuatu, tidak ada sistem gadai dan ada apa namanya? Ada jaminan. Saya ambil jaminan, kamu tidak bayar, saya ambil itu. Tuhan melarang tindakan itu bagi umatnya. Bangsa ini, dan kalau kita pikir praktek seperti ini itu baik. Makanya pun kalau kita di dalam pengaturan keuangan sekalipun, kita perlu tahu mana uang yang memang harus kita berikan ke orang miskin, mana uang belanja kita. Jangan uang belanja kita kasih pinjam orang. Akhirnya ketika nggak kembali kita marah-marah. Karena kenapa? Kita ambil uang belanjanya. Sebenarnya kita pisahkan, harus ada kas khusus. Harus ada pundi khusus. Yang dimana pundi itu adalah tempat orang meminjam. Jadi kalau orang pinjam, kasih. Kalau dia kembalikan, kembali lagi ke pundi itu. Saudara tidak boleh sentuh itu, karena itu sudah diasingkan untuk orang asing. Tuhan suruh orang atur seperti itu, bangsanya. Dia suruh umatnya mengatur demikian. Makanya saya pikir, kalau seandainya kita orang Kristen mengikuti sepenuhnya apa yang Tuhan ajarkan bagi umatnya ini, kita nggak stres.
Banyak orang di dalam apa namanya berjemaat saja kasih pinjam uang atau sesuatu, dia tuntut bunga dan riba. Tuhan melarang mereka untuk melakukan hal-hal itu. Malah dia katakan di ayat 17, jangan engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Jangan engkau mengambil pakaian. Kita lanjut. Jadi kalau kita memberikan pinjaman, dia katakan supaya jangan kita ambil bunga atau riba. Jadi kalau orang datang meminjam di dalam konteks Tuhan, kita harus belajar melihat bahwa mereka itu orang susah. Jadi ada orang yang kaya, maksudnya dia punya mobil, dia punya handphone, dia punya segala sesuatu ya. Tapi ada satu kali dia nggak punya beras di rumah. Dan dia datang untuk pinjam beras sama saudara. Jangan saudara pikir, dia punya itu kok, masa dia tidak. Dalam kondisi itu, dia dalam keadaan miskin. Bukan kita melihat hartanya, tapi keadaannya itu dalam keadaan susah. Kalau mereka datang kepada kita dalam keadaan seperti itu, di dalam cara pandang Tuhan itu adalah kesusahan, kita harus bantu. Tapi jangan ambil riba. Kalau makanan itu artinya riba. Kalau dalam bentuk uang, itu artinya bunga. Tuhan melarang umatnya mengambil bunga dan riba. Makanya orang Kristen, kalau boleh, tapi itu yang terbaik. Jangan pernah menjadi seorang rentenir. Karena semua itu Tuhan perhitungkan. Tuhan sudah mengatur akan hal-hal yang bagaimana yang harus mereka hidupkan. Bagaimana orang Kristen itu harus hidupkan dalam hal pinjam-meminjam. Apabila engkau menuai di ladangmu, dia katakan, lalu terlupa berkas gandum yang ada di ladang itu. Dia katakan, jangan engkau kembali mengambilnya. Berikan itu kepada orang miskin, anak yatim, dan para janda. Maupun orang asing. Jadi saudara bayangkan, kalau kita saya suka berimajinasi, membayangkan akan setiap pernyataan-pernyataan ini. Saya berpikir, sebenarnya kita kalau menggunakan sistem ini dalam kekristenan, ya, tidak akan ada orang yang susah di antara kita. Terlebih umat Kristen. Tidak akan ada yang susah. Mengapa? Mereka dapat makan. Kalau katanya kita punya kelebihan dan kita lupa, jadi benar juga kalau saya berpikir, kalau kita lupa sesuatu, jatuh uang. Saya suka dengar saudara-saudara kita sesama Kristen, kalau dia jatuh uangnya, mungkin bahasanya untuk menghibur diri, walaupun uangnya besar, hilang atau sesuatu. Mereka suka kata menghibur diri, tapi bagi saya itu theological sekali. Mereka suka katakan seperti ini. Mungkin orang lain lebih butuh. Ya kan? Contoh kalau kita, uang saya hilang di bank loh, kenapa begitu ya? Salah transfer atau pergi ke salah arah gitu ya. Untuk menghibur diri mereka suka bilang, mungkin mereka lebih butuh. Itu bagus. Karena memang itu Alkitabiah. Tuhan memang melatih kita seperti itu. Makanya dia katakan, kalau berkas kamu lupa di ladang, jangan kembali ambil. Biarkan itu untuk orang-orang yang akan menemukan itu. Yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Saudara lihat, di sini Tuhan melatih umatnya untuk memiliki roh pengorbanan. Karena kenapa? Berkat itu datang dari dia. Makanya dia kasih jaminan di sana. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Jadi kalau kita tidak stres, barang hilang, dan kita tidak stres, tapi kita katakan, Tuhan,
izinkan barang itu, walaupun itu mahal, tapi tolong itu ditemukan oleh orang yang lebih membutuhkan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan gantikan semua itu. Tapi kalau kita sudah stres duluan, kita lebih cinta harta itu daripada cinta Tuhan. Jadi dalam konteks ini, di dalam bagaimana Tuhan mengajarkan umatnya, dia mengajarkan kita memiliki roh pengorbanan, dan juga dia memberikan kepada kita roh untuk melatih roh tidak ada ilah lain di hadapan kita. Banyak manusia memiliki ilah-ilahnya. Itu yang sering kalau saya dengar di khotbah atau orang suka bilang, kalau lupa Alkitab di rumah nggak pernah dia balik untuk ambil. Tapi kalau lupa handphone, walaupun sudah di gereja, dia balik lagi itu. Mengapa Boardnya lah ya. Ya, karena handphone itu sudah menjadi ilahnya. Dan Tuhan mau supaya kita itu dilatih di dalam roh yang berbeda. Bukan roh seperti itu lagi. Tetapi mengikhlaskan. Saya ingat kemarin kesaksian Tante Fonia. Tante Fonia, orang ambil handphonenya waktu ditelepon orang itu angkat dan dia bilang sama Tante, diikhlaskan saja ya Tan, dan tidak dikembalikan handphonenya. Saya berpikir benar juga ini, menarik di dalam konsep seperti ini. Jadi itu telah mengajarkan kita udah ikhlaskan, tapi Tuhan akan gantikan berlipat-lipat ganda. Amin. Minta maaf ya. Agak. Oke. Dan masuk di pasal 25 menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Jadi kalau ada orang dia katakan berselisih dan mereka pergi ke pengadilan, artinya dia harus selesaikan. Minta maaf, boleh di-unmute? Oh, mungkin nanti host liatin ya, host minta tolong. Jadi kalau ada yang mengalami ada perkelahian, Tuhan atur semua ini, saudara. Ada perkelahian, bawa ke pengadilan supaya mendapatkan hak yang sesungguhnya. Ada hak dan kewajiban di sana yang harus dia selesaikan. Jadi tidak ada tindakan yang sewenang-wenang. Orang Kristen jangan melakukan satu tindakan yang sewenang-wenang. Setiap perkara diatur oleh kitab Korintus. Kalau kita perkara di gereja, selesaikan dengan tua-tua jemaat. Panggil pendeta, panggil penatua-penatua. Selesaikan itu. Malah kalau di Korintus itu dia katakan, jangan kita bawa kepada siapa? Pemerintah. Jangan dulu bawa ke sana. Jadi kalau boleh diselesaikan dari umat, selesaikan dulu dari umat. Nah, Tuhan tidak mau ada kekerasan yang sewenang-wenang. Dan juga, dia atur mengenai perkawinan ipar. Jadi kalau di zaman ini, Tuhan atur perkawinan ipar. Mengapa? Karena membawa nama. Membawa nama suku itu. Karena memang untuk 12 suku Israel, mereka memang hanya 12 suku. Jadi ketika, kalau saya perhatikan mirip orang Batak ya. Orang Batak itu mereka sampai dia punya nenek moyang itu terhitung. Kalau saya Situmorang, saya harus tahu siapa Situmorang di atas saya. Kalau saya terketapatan Situmorang Sudnihuta, ada di atas Sudnihuta ada Lumbanaur, di bawahnya ada Pane, dan juga ada Siringo-ringo, dan seterusnya. Nah, di dalam hal ini malah bukan hanya urutan marga yang dihitung, sampai nomor-nomor. Kalau mereka sering tanya, James, kamu Situmorang apa? Saya jawab, Situmorang Sudnihuta. Nomor berapa kamu? Saya kadang-kadang kalang kabut. Karena bapak saya tidak pernah tinggalkan sama saya untuk beritahu nomor berapa. Jadi saya berpikir mungkin
Karena dulu saya hanya ingat pernah Bapak sering bilang 12, 13. Mereka bilang, wah sudah terlalu kakek itu. Tidak ada angka 12, 13 di situ orang. Paling 15, 16 itu ya. Tapi at least saya membayangkan sistemnya sama. Makanya di dalam kondisi seperti itu Tuhan atur umat ini. Jangan sampai mereka punya keturunan itu lari keluar. Dia mau ada yang membawa marga itu. Dan ingat, di sini unik kalau kita baca aturan ini. Tuhan atur, dia katakan, kalau sampai contoh, suami dari istri ini meninggal, istri ini harus ambil adik dari suaminya ini. Jadi ada satu rumpun, satu kakak beradik di dalam satu keluarga itu dia harus ambil untuk menjadi suami, pengganti suaminya untuk melanjutkan nama keluarga itu. Kalau seandainya anak suami adik dari suami ini tidak mau ambil istrinya, maka diatur di sana dia harus laporkan itu ke tua-tua jemaat, tua-tua, dan tua-tua ini akan minta pendamaian. Tapi kalau dia tetap keras kepala, perempuan ini punya hak di dalam aturan ini, disuruh supaya perempuan itu meludahi wajah laki-laki itu dan mengambil setengah sendalnya untuk menyatakan bahwa orang ini tidak ada harga diri karena dia tidak mau melanjutkan nama abangnya di tengah-tengah keluarga. Wah, memang keras ya kalau kita baca-baca aturan. Makanya saya katakan di dalam kitab Taurat ini atau kitab aturan-aturan ini ada sifatnya kontekstual. Tapi kalau masalah moral itu diatur, itu sampai saat ini masih ada untuk yang bersifat moral. Tapi kalau sifat larangan-larangan seperti ini, mungkin itu dapat dikondisikan dengan budaya yang dapat boleh kita cocokkan saja. Tapi tidak kita ambil sepenuhnya, oh karena ini Alkitab, ini uniknya, ini keunikan Alkitab kita. Dan cara belajar kita orang Kristen. Bukan masalah kita comot-comot ayat yang kita suka, tidak. Tetapi dalam hal ini kita bisa lihat mana yang sifatnya kontekstual dan mana yang sifatnya keseluruhan, general. Dan berikut ada larangan untuk buat perbuatan yang biadab di sini. Dikatakan bahwa kalau suami perempuan itu tidak boleh memegang kelamin laki-laki. Walaupun dalam keadaan bertengkar, tidak boleh dia sentuh. Kalau berani disentuh, lihat dia punya hukuman. Tangan perempuan itu harus dipotong. Ingat ya, bukan masalah kelihatan Tuhan jahat di sini, tidak. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan, ini adalah kontekstual. Tuhan menjalankan satu kebijakan untuk bangsa yang keras ini. Jadi coba saudara bayangkan, di dalam penulisan-penulisan ini, karakter-karakter bangsa ini yang sangat-sangat memprihatinkan karakter mereka. Tapi Tuhan tetap sabar. Dia juga ajarkan supaya jangan ada kita bermain dalam timbangan. Ini semua diatur. Di pasal 26 diatur mengenai persembahan. Kalau saudara baca di di pasal 26 ini, ayat 1 sampai 11 dan ayat 12 sampai 15 ada pembagian untuk persembahan dan perpuluhan. Ada persembahan pertama yaitu hulu hasil, persembahan mula-mula. Nah, di dalam cara mereka memberi, saya senang, bagi saya perlu untuk ambil bagi saya ya. Kalau saudara juga mau ambil ini menjadi satu hal yang untuk menumbuhkan hubungan saudara dengan Tuhan, itu lebih baik, tidak ada masalah. Tapi bagi saya ini baik. Apa yang baik yang dimaksudkan di sini? Setiap mereka memberikan persembahan, Tuhan menyuruh mereka untuk berkata-kata. Bukan hanya kasih persembahan dan diam-diam. Oke, kasih persembahan, diam. Perpuluhan, diam. Tidak. Tuhan atur. Malah dia katakan begini. Kalau kamu bawa persembahan itu,
Dia katakan di ayat yang ketiga. Sesampainya pada imam yang pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya. Jadi, bukan hanya sekedar kita kasih persembahannya kepada imam, tapi harus ada ungkapan. Dia katakan apa? Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan. Ini yang harus orang itu ucapkan. Aku beritahukan hari ini pada Tuhan, Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan. Disuruh dia menceritakan perjalanan perlindungan Tuhan selama perjalanannya keluar dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan. Dia harus ceritakan ini di depan imam sementara dia memberikan persembahannya. Dan dia tutup dengan kata di ayat 10. Saudara baca di ayat 10, dia katakan, oleh sebab itu. Jadi alasan dia memberikan persembahan bukan hanya kebetulan, tapi dia punya alasan yang konkret, yang tercipta dalam pikiran, yang Tuhan suruh supaya itu diucapkan. Bukan Tuhan tidak bisa baca pikiran, tapi mengapa Tuhan suruh untuk diucapkan? Supaya hal itu tidak akan pernah dilupakan. Karena sifat manusia yang berdosa pelupa. Jadi dia ucapkan, dia katakan, oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Baru dia letakkan. Dia ceritakan dulu peristiwa perjalanan bagaimana Tuhan membimbing dia, dan alasan mengapa dia membawa persembahan itu, persembahan ulu hasil, karena dia melihat betapa besar kebaikan Tuhan baginya, dan dia katakan, untuk itu aku memberikannya kepadamu, ya Tuhan. Saya berpikir, ada lebih baik, kita tidak perlu bicara begitu sama pendeta ya, tapi ada hal yang positif yang perlu saya bahagi di sini, yang perlu kita kutip. Sementara kita memberikan persembahan atau perpuluhan, berdoa di dalam hati dan katakan, Tuhan, terima kasih selama ini engkau. Jadi sementara persembahan itu menuju pada kita, kan bawa pundi-pundi kan, masih jauh kita sudah berdoa dalam hati. Dan sesudah sampai di sana, kita boleh kunci dengan kata, Tuhan, inilah bagian yang Tuhan berikan kepadaku. Karena cintamu aku lakukan. Jadi kita boleh berkreasi dengan hal itu. Saya pikir ini hal positif yang boleh kita buat sebagai orang Kristen untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya masalah hubungan hasil. Persembahan persepuluhan, dia katakan di ayat 13. Kalau mau taruh perpuluhan, dia bilang, harus engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan. Perhatikan bahasanya, berbeda dengan hulu hasil. Hulu hasil disuruh ceritakan semua apa yang Tuhan buat di masa lalu, tapi untuk perpuluhan dia katakan, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi. Nah, kalau berikan pada orang Lewi berarti perpuluhan itu maksudnya. Dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, itu yang persembahan. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Dia taruh. Saudara bayangkan Tuhan suruh umatnya seperti ini. Kalau bawa persembahan perpuluhan, ucapkan sesuatu. Mengapa Tuhan menyuruh itu? Supaya persembahan perpuluhan itu punya makna. Makanya banyak orang demo, tidak mau lagi kasih perpuluhan sama pendeta. Karena mereka berpikir persembahan perpuluhan itu diberikan kepada pendeta. Mereka tidak pernah berpikir itu diberikan kepada Tuhan. Dan bagi analisa saya pribadi, ini analisa saya pribadi, bukan masalah orang lain. Bagi analisa pribadi, mungkin orang-orang ini sudah melupakan konsep yang sesungguhnya yang sudah diajarkan Tuhan dalam kitab Ulangan ini. Di mana kalau kita memberi, kita bukan beri kepada pendeta, kita bukan beri kepada imam, tapi kita beri kepada Tuhan. Dan harus kita nyatakan itu dengan lantang kepada Tuhan. Bicara di dalam doa. Malah dia katakan di sana, waktu saat persembahan itu diberikan, kalau sudah diasingkan di rumah, ini kan dia katakan,
telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Jadi saudara, kalau ada 1/10 dari pendapatan, simpan itu. Jangan dikorek, jangan disentuh, jangan kita gunakan untuk hal lain. Itu untuk Tuhan memang. Makanya perhatikan di ayat 14, Tuhan ajarkan mereka, dia katakan begini, pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus. Harus kita akui, dalam pengakuan ini, harus ada pengakuan bahwa walaupun saya berkabung, saya tidak ambil persepuluhan itu. Itu prinsip. Perpuluhan tidak boleh digunakan dalam hal yang lain. Itu memang khusus hak para imam orang Lewi. Itu perpuluhan. Makanya perpuluhan persembahan itu yang untuk orang miskin itu ada. Tidak boleh tidak. Ini yang Tuhan atur. Dan akhir dari itu dia minta seperti ini, ayat 15. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel. Kita harus doakan gereja kita. Kalau memang masalah berdoa umum di gereja ada. Sesudah kumpul persembahan, itu didoakan secara umat. Oleh orang yang sudah diurapi tentunya. Para diakon, diakones. Tapi kita juga secara pribadi harus memiliki doa khusus dalam hal itu. Sementara doa itu dilayangkan, kita juga melayangkan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara lihat, bisa kita bayangkan bagaimana Tuhan atur sistem kerohanian umat itu. Kalau kita mau menurut, kita pun akan berbahagia. Dan sesudah Musa memaparkan seluruh isi kitab Taurat ini, di ayat 16-19, janji Tuhan dikumandangkan. Janjinya berisi bagaimana Tuhan akan memperhatikan umatnya. Jadi saudara, perbuatan kita terhadap gereja, perbuatan kita terhadap umat Tuhan, perbuatan kita kepada umat yang ditebus Yesus, kepada pemimpin-pemimpin rohani, semua tindakan kita itu Tuhan perhitungkan, dan dia akan balaskan sesuai dengan kasih dan belas kasihnya. Tuhan yang akan balaskan. Makanya yang lalu saya sudah sempat sindir, saya sempat singgung. Saya sendiri menggunakan uang. Saya katakan, kita itu pendeta, hidup dari porsi Tuhan. Kita tidak pernah hidup dari hal lain. Jadi umat kasih sama Tuhan, saya ambil porsinya. Saudara bayangkan, siapa yang lebih berbahaya kalau salah menggunakan uang? Saudara dapat berkat, Tuhan berkati saudara, pekerjaan saudara berhasil, engkau mendapatkan kelimpahan. Dan karena cintamu kepada Tuhan, engkau memberikan, makanya kalau berikan persembahan, dan saya mau katakan ini juga ada umat-umat saya, Jehovah Rafa, yang saya kasihi. Jangan pernah berpikir uang persembahan perpuluhan itu diberikan untuk pendeta James. Kita akan salah arah di sana. Setan akan pergunakan itu. Kita harus doakan itu untuk Tuhan. Dan saya hanya mengambil dari porsi Tuhan. Kalau saya sudah makan dari porsi Tuhan, dan pelayanan saya, pelayanan, mereka katakan pelayanan Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Yang suka curang-curang. Tidak tulus. Tuhan akan perhitungkan itu sama saya. Makanya paling kritis seorang pendeta hidupnya daripada umat. Karena pendeta digaji. Penatua tidak ada digaji. Kecuali kalau di Protestan, penatuanya digaji. Ada beberapa begitu. Tapi dengan kata lain, umat Tuhan yang dikasihi, ketika Tuhan ajarkan ini. Kadang-kadang ada umat demo. Di Manado pernah saya lihat, mereka demo. Perpuluhannya dikembalikan. Mereka sudah gunakan perpuluhan persembahan itu dengan hal-hal yang jahat. Sampai demo. Itu bukan biblikal.
mereka menuntut kembali apa yang sudah mereka berikan kepada Tuhan. Karena mereka belum sadar kalau pemberian itu diberikan bukan kepada pendeta. Makanya setiap pemberian dalam bentuk apapun itu harus didoakan. Makanya di sini dia katakan di ayat 13 tadi, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi. Kapan itu? Itu harus diberikan di mesbah imam. Jadi ketika itu diberikan mesbah imam, itu dihitung secara sakral, itu kudus untuk Tuhan. Tidak mungkin kita kirim ke sorga, kan? Makanya Tuhan katakan, bagianku, ku berikan kepada kaum Lewi. Itu perintah langsung. Kalau seandainya uang itu kita bisa kirim ke sorga, mungkin tidak ada perintah itu. Karena tidak bisa dikirim ke sorga uang itu. Karena itu harusnya kirim ke sorga. Amin. Makanya Tuhan keluarkan satu perintah. Dia katakan, pemberian itu menjadi hak orang Lewi. Jadi orang Lewi itu mereka makan dari porsi Tuhan. Yang hak untuk Tuhan, tapi Tuhan sudah berikan kepada mereka. Makanya kalau saya pun secara pribadi dan saudara-saudara di sini yang mungkin ada mendapatkan gaji dari gereja. Ada orang kostor. Kostor itu yang membersihkan gereja. Mereka dapat gaji dari gereja. Jangan lihat upah gaji itu karena saudara sementara makan dari porsi Tuhan. Jangan enteng dengan hal itu. Kalau sampai kita salah gunakan, kita dalam bahaya. Bukan Tuhan itu jahat dan dia mau bunuh kita, bukan. Tapi setan akan menyelinap di sana dan dia akan hancurkan kita perlahan-lahan sampai mati. Sampai binasa, bukan cuma mati. Karena dia tahu di mana ada kekudusan, di mana ada perintah, di situ dia akan lebih mudah, dia akan gunakan cara sedemikian rupa untuk menjatuhkan dan membinasakan manusia. Sama dengan yang ada di pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa setan tidak pergi ke pohon kehidupan, tapi dia pergi ke pohon pengetahuan baik dan jahat? Karena di pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada perintah. Di mana ada perintah Tuhan, di situ dia bertengger. Karena dia ingin jatuhkan manusia dalam sudut itu. Jadi, di mana ada satu perintah yang membawa hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat, di situ setan akan turun. Di sana dia akan menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Kapan kita lengah? Kapan kita lengah? Dan di pasal 27, langsung sampai pasal 29, di sana Musa perintahkan, kalau engkau sampai di Kanaan, ada 2 gunung yang akan berhadapan di sana yang disebut dengan Gunung Ebal dan Gunung Gerasim. Saudara bisa buka itu di pasal 27, pasal 27 ayat 12 dan 13. Ada yang bisa baca? Tolong baca. Pasal 27 ayat 12 dan 13. Ada 2 gunung di sana. Pasal 27 ayat 12-13 ya, pendeta. Ya, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, dan serta Naftali. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu Honi. Ada 2 gunung. Apa yang pertama? Gunung berkat, apa namanya? Gerizim. Saya sudah ke sana, Gerizim. Pak. Sudah ke sana. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bingung. Itu Gunung Gerizim, dia berseberangan dengan Gunung Ebal. Gunung Ebal tempat untuk mengutuk. Gunung Gerizim tempat untuk memberkati. Betul tidak? Tapi ada satu perintah yang unik yang dicatat di dalam kitab Ulangan 27 ini.
ayat 4-7. Coba tolong baca Ulangan pasal 27 ayat 4-7 ini. Ayat 4 sampai ayat 7 dari pasal 27. Bagaimana Tuhan menyuruh mereka untuk menyatakan kutuk dan berkat. Tapi sekarang dia hadapkan mereka untuk menyatakan kutuk di Gunung Ebal. Coba tolong baca pasal 4-7. Ayat 4-7 dari pasal 27. Ulangan 27. Ulangan 27 ayat 4 ya Pendeta. Ayat 4-7. Ayat 4. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. 5. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi. 6. Dari batu yang tidak dipahat, haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Ayat 7. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana, dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Terima kasih, Ibu Dia. Ada nggak hal yang asing di sini kita lihat? Hal yang asing yang kita lihat. Gunung Ebal itu gunung kutub, betul tidak? Gunung Gerizim adalah gunung berkat. Tapi perhatikan perintah Tuhan. Di atas Gunung Ebal, engkau harus mengapuri gunung itu di batu. Buat mesbah di sana, kapuri mesbahnya. Tidak boleh gunakan pahat. Artinya, kalau kita bandingkan dengan Keluaran pasal 20, sehubungan dengan Tuhan melarang orang memahat batu karena Tuhan mau kealamian. Dia tidak mau batu itu kita olah supaya kelihatan cantik. Tidak. Dia mau bagaimana bentuk batu itu, dia katakan jangan kamu pahat, jangan kamu apa-apakan, jangan sentuh dengan besi apapun. Bagaimana kondisi batu itu, itulah kekudusan bagi batu itu. Jadi arti kudus berbeda. Jadi dari 1000 jenis batu, mereka semua bentuknya berbeda. Tidak ada batu yang sama bentuknya. Saudara mau keliling dunia mana, tidak akan temukan batu dalam bentuk yang sama. Tetap lengkungannya itu akan berbeda. Dan itu yang disebut Tuhan kudus. Artinya dia lain dari yang lain. Tidak sama. Itu arti kudus. Dan dia katakan batu-batu ini harus kamu susun sedemikian rupa dan kamu kapuri. Dan dia katakan di sana engkau bangun mesbah dan memberikan korban. Persembahkan korban keselamatan. Dan di atas korban keselamatan ini dia katakan engkau makan di sana dan bersukaria. Saya mau tanya, pernah saudara bersukaria di tengah kutub? Ada orang kena kutuk bersukaria. Berseru kata kutuk, dan saudara bandingkan di pasal 28 ada berapa? Coba tolong perhatikan mana lebih banyak, kutuk atau berkat dari pasal 28. Coba bandingkan. Mana lebih banyak? Kutuknya atau berkatnya? Kutuk-kutuknya lebih banyak. Kutuk lebih banyak, ya Pak John? Banyak. Pak Ya. Dokter. Dari 15 sampai berapa dia yang kutuk? 15 sampai 40. Dan bayangkan dari semua kutuk ini Tuhan katakan pada umatnya, engkau buat korban di sana, memakannya, dan bersukaria. Karena itu menjadi perlambangan Yesus. Yesus disalibkan di atas gunung kutuk Golgota. Tempat penghukuman bagi orang-orang yang berbuat jahat. Tapi umatnya dia katakan apa? Jangan kamu bersedih di sana. Kamu makan dan bersuka
bersukaria. Ini untuk menepati apa yang dikatakan kitab Yesaya. Coba buka dengan saya, nubuatan kitab Yesaya. Yesaya pasalnya, Yesaya pasal 53. Tolong baca Yesaya pasal 53. Ayat 5. Yesaya 53 ya. ayat 5. Tolong baca ayat ini. Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lihat konsep berpikir di sini yang Tuhan tanamkan. Dia tidak mau kita melihat. Makanya di sini kita akan mengerti mengapa Yesus melarang wanita-wanita Yerusalem yang menangisi dia waktu dia ada pikul salib melewati jalan Dolorosa. Waktu dia pikul salib, mereka tangisi, dan apa kata Yesus? Mengapa engkau tangisi aku, hai putri Yerusalem? Hai wanita-wanita Sion? Tangisi dirimu sendiri. Karena Tuhan tidak mau dia itu ditangisi. Dia mau kita bersukacita atas kematiannya. Demikian kita melihat bagaimana dia mau supaya kita menghargai kematiannya itu. Bukan kita bersedih atas kematiannya itu. Dia mau supaya kita bersukacita oleh karena kematiannya itu membawa kesembuhan bagi kita yang sebenarnya tidak ada obat di bawah kolong langit yang bisa menyembuhkan dosa kita. Itulah mengapa pelajaran yang diberikan Tuhan melalui Musa untuk menyatakan, kumandangkan seluruh kutuk itu. Mengapa saya tanya berapa banyak kutuk? Semua kutuk yang ada dicatat di dalam kitab Ulangan pasal 28, ayat 15 sampai ayat 68 ini. Semua kutuk ini ditanggung oleh Yesus. Yesus menanggung semua kutuk ini. Dan dia suruh umatnya bersukacita. Demikian cara Tuhan menggugah hati manusia itu untuk boleh dapat mencintai dia. Demikian Allah bekerja untuk menggugah hati yang berontak, untuk melihat Tuhan mereka yang mati menanggung kutuk yang seharusnya ditanggung oleh saudara sendiri. Tapi malah Tuhan katakan engkau di sana harus makan dan bersukacita. Itulah mengapa ada satu hal yang salah di dalam ini. Saya menilai, ya, minta maaf, saya utarakan apa yang saya lihat. Setiap ibadah ada upacara atau apa hari raya Paskah, ya, yang dilaksanakan oleh orang Kristen sedunia. Hari raya Paskah setiap bulan April, ya. Malah di Filipina mereka menyiksa diri mereka, menyalibkan diri mereka. Di tempat-tempat tertentu mereka meratap. Malah sementara ada perjamuan mereka menangis, mereka mengingat kematian Yesus. Sebenarnya kita harus tangisi dosa kita. Dan kita bersukacita ada kelepasan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau melihat kita sedih. Dia tidak mau. Malah oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Kematiannya membuat kita hidup. Kutuk yang dilimpahkan kepadanya untuk menggantikan berkat kepada kita. Dia ditampar, dia dihina supaya kita diberkati dan dimuliakan. Demikian konsep prinsip ilahi di dalam kasih yang harus dia alirkan kepada manusia yang berdosa ini. Di atas dunia yang tidak ada harapan ini. Tuhan mau kita tergugah dengan cintanya yang besar seperti ini.
Allah sungguh amat baik. Di Ulangan pasal 27 ini, ketika Tuhan perintahkan hal ini, orang Israel sadar persis segala pengorbanan yang Tuhan buat bagi mereka. Dan semua peristiwa ini adalah melambangkan, membayangkan salib itu. Demikian prinsip ini kita tarik dalam hidup kita saat ini. Hargai kematian Yesus dengan tabiatmu yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Hargai kematian Yesus dengan tabiatmu yang penurut itu. Yesus akan bekerja dalam kita untuk bagaimana kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dia mau supaya saudara dan saya diselamatkan. Dia mati supaya kita hidup. Dia dikutuk supaya kita diberkati. Dia dilukai supaya kita diobati. Semua peristiwa kutuk dalam kitab 28. Saya tidak akan baca lagi pasal 28 ini. Tapi semua itu tidak sebanding dengan berkat-berkat yang dia limpahkan di ayat 1 sampai ayat 14. Hanya untuk umat yang dia cintai. Saudara dan saya adalah umat yang dia kasihi. Dan sesudah dia memaparkan kutuk berkat ini, yang dia suruh kumandangkan di dua gunung ini, Ebal dan Gerizim. Di pasal 29, di ayat 9 saya ambil penekanannya. Sebab itu Tuhan katakan, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Di ayat 19 yang saya katakan tadi mengenai doktrin one safe, always safe. Sekali selamat, tetap selamat. Doktrin itu sangat dibenci Tuhan. Di pasal 29 ayat 19 dan 20. Coba tolong baca ayat ini. Ulangan pasal 29 ayat 19 dan 20. Ini doktrin yang paling Tuhan tidak senang kalau itu ada di antara umat. Coba tolong baca. Ulangan 29 ayat 19 dan 20. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Ayat 20, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Terima kasih, Bu Riman. Itu mengapa kita jaga sebagai penjaga-penjaga doktrin. Umat Tuhan. Doktrin sekali selamat, tetap selamat. Yang penting percaya Yesus, pasti kita diberkati. Saudara, doktrin ini paling Tuhan benci. Malah dia katakan orang yang berada dalam posisi seperti berpikir seperti itu, dosanya tidak akan pernah diampuni. Dia katakan, aku tidak mau mengampuni orang itu. Karena dia berpikir dengan penyalipan, dengan kematian Yesus disalib, dia sudah memiliki kepastian untuk diselamatkan selamanya. Walaupun hukum melarang untuk jangan begini, jangan begitu, dia akan katakan, tidak, saya tetap akan melakukannya karena Tuhan sudah selamatkan saya. Saya diselamatkan oleh kasih anugerah. Dan Tuhan katakan di ayat ini, aku tidak akan pernah mengampuni mereka. Demikian sesudah sumpah diangkat, berkat dan kutuk dipaparkan, yang sudah digambarkan di dalam kitab ini, cara memampangkannya harus di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Di dalam konteks ini, Tuhan kumandangkan itu kepada umat, tetapi di satu pihak dia katakan, jangan takut, kutuk ini milik saya.
saya yang akan ambil dan kamu bersukacita. Tetapi ketika konsep keselamatan itu sudah diberikan, dan orang ini bersukacita dan merasa, oke, saya sudah selamat, dan dia selesai sampai di situ, dia tidak melihat tuntutan-tuntutan yang lain, maka Tuhan dia katakan di ayat pasal 29, karena ini ceritanya berentetan. Dia katakan, aku tidak akan ampuni mereka. Karena Tuhan mau, walaupun kita bersukacita karena kematiannya, tetapi kita harus menghargai dia. Bagaimana cara menghargai dia? Turuti segala ketetapan-ketetapan dan perintahnya. Turuti kehidupan yang dia ajarkan melalui peraturan-peraturan atau dalam tanda kutip Taurat atau aturan, itu bahasa Ibraninya, Torah. Aturan, kebenaran-kebenaran. Ikuti itu, kehidupan-kehidupan yang benar yang mengandung moralitas yang tinggi, membawa kita kepada akhlak yang lebih tinggi. Hidupkan itu. Karena demikian kita membuktikan bahwa kematian Yesus saya hargai. Cara kita menghargai kematian Yesus bukan suaramu yang indah dan kamu bernyanyi dengan suara merdu. Bukti untuk kita menghargai kematian Yesus bukan karena engkau hebat berkhotbah dan banyak pengetahuanmu. Bukti engkau menghargai kematian Yesus bukan dengan uangmu yang banyak dan engkau memberikan perpuluhan persembahan yang tidak terhitung. Tetapi bukti yang paling utama engkau menghargai kematiannya adalah dengan tabiatmu yang disucikan dalam Roh Kudus, yaitu tabiat penurutan. Demikian pelajaran ini dari pasal 24 sampai 29 yang boleh membawa hati dan pikiran kita untuk lebih mengenal karakter Tuhan itu. Karena di dalam setiap peraturan dan ketetapan yang dia tulis dalam kitab Taurat ini adalah menggambarkan karakter ilahi yang sesungguhnya. Kalau kita belajar firman, belajar untuk mengenal karakter Tuhan. Bukan kita belajar untuk mengenal supaya orang tahu saya hebat, saya rohani, saya sudah belajar dan saya lebih tahu dari orang lain. Tidak sama sekali. Tapi kita belajar untuk mengenal karakter Tuhan kita. Dan kita minta untuk bertumbuh bersama dengan dia. Sebelum kita datang kepada pertanyaan, tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah datang untuk menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu ini. Engkau selalu bungkus dengan bayang salib Tuhan. Dan diberkatilah umat-Mu ini. Ketika mereka telah mendengar firman-Mu, teguhkan dan tetapkan hati kami untuk boleh berdiri teguh dalam segala ketetapan dan mencintai-Mu, menghargai akan pengorbanan-Mu di salib Tuhan. Ajari kami untuk bertumbuh setia kepadamu. Karena ini yang harus kami buat berdasarkan cinta yang telah Engkau alirkan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami. Juru selamat kami yang hidup hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya membuka. Ada pertanyaan, sanggahan, atau tambahan? Dipersilakan. Pendeta, saya sedikit bertanya nih mengenai Ya, silakan Ibu Riwan. Ya, mengenai tadi ini yang mengenai kita tidak boleh mempunyai prinsip sekali selamat selamanya akan selamat. Ketika dulu Yesus kalau nggak salah ketemu dengan pemungut cukai yang waktu dia percaya, lalu Yesus mengatakan oleh karena engkau percaya maka seisi rumahmu diselamatkan. Nah itu seperti apa perbedaannya pendeta? Terima kasih. Terima kasih Ibu Riwani. Dia katakan itu kepada Sakeus. Keselamatan itu datang di atas rumah ini. Itu yang diungkapkan. Jadi dengan kata lain, ketika kita menerima Yesus, betul, ini sama dengan prinsip yang Tuhan tanamkan. Sebelum saya lanjut ya, coba baca di dalam kitab Korintus, 1 Korintus. Tolong buka dengan saya dalam kitab 1 Korintus
1 Korintus pasal 7. Pasal 7 ayat 14. Dan 16. Kita lompat aja. Konteksnya memang perceraian, tapi ada prinsip yang saya mau tanam, kita mau gali di sini. 1 Korintus 7 ayat 14 dan 16. Kita langsung lompat ya. Coba tolong baca ayat itu. Demikian, ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ayat 16, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian. Terima kasih. Lihat ini. Suami yang kafir, ayat 14 dan 16. Ada pertanyaan di sini ya. Pasal 7, 14, 16. Jadi suami yang kafir atau istri yang kafir. Jadi saya orang beriman. Istri saya penyembah berhala. Tapi saya menikah dengan dia. Contoh ini. Ini maksud ayat ini. Kekudusan yang saya hidupkan, dia katakan, itu menguduskan istri saya. Ini dalam konsep Tuhan ya. Tapi dia tidak katakan itu menyelamatkan dia. Tidak. Nanti saya bawa di dalam cerita tadi yang pertanyaan Ibu Riwan. Mengapa kekudusan yang saya hidupkan menguduskan dia juga? Karena pengaruh yang saya bawa. Pengaruh ini yang dia tiru. Sedikit demi sedikit dia akan mengikuti pengaruh yang benar dari apa yang Tuhan inginkan. Dan pengaruh inilah yang menyelamatkan dia. Kalau dia ikut. Itu maksudnya. Jadi waktu Yesus berbicara demikian kepada siapa namanya? Bukan Lazarus, apa? Sakeus. Ketika dia berbicara itu ke rumah Sakeus, keselamatan ada rumah ini, dia berbicara karena dia ada di sana, dan mereka bisa melihat pengaruhnya yang rohaniawan. Jadi Yesus bukan berbicara, kehidupan saya yang kudus itu dapat menyelamatkan, artinya kalau saya ke surga, mereka ke surga. Bukan itu. Tapi pengaruh yang saya bawa itu akan membawa keselamatan bagi mereka. Kalau mereka menurut sebenarnya. Karena dia punya konsep, keselamatan itu masing-masing. Kepada siapa yang merespon atas keselamatan itu. Bisa tangkap sampai sini. Jadi bukan secara langsung dengan saya hidup kudus, anak saya tidak kudus, pasti dia diselamatkan. Bukan demikian. Keselamatan itu dibawa di dalam rumah karena pengaruh yang saya bawa kepada mereka. Pengaruh ini yang Yesus maksudkan sebagai keselamatan di dalam rumahmu. Makanya kalau kita tidak membawa pengaruh yang baik dalam rumah, dalam gereja, dalam masyarakat, Tuhan akan tuntut itu kepada kita. Karena demikian kota Sodom dibinasakan, karena Tuhan mengukur pengaruh dari Lot dan Abraham yang tidak diperhatikan oleh orang Sodom. Mereka abaikan. Mereka sudah lihat, Raja Sodom melihat di depan matanya sendiri, Abraham menunjukkan roh pengorbanan. Mereka ini orang tamak. Di depan Raja Sodom, Abraham memberikan 1/10 kepada siapa? Kepada imam yang tidak berlatar belakang ini, Melkisedek.
Tetapi Raja Sodom tidak respon dengan hal itu. Di depan warga Sodom, mereka melihat Lot yang sangat hospitality. Dia sangat ramah dengan orang. Orang Sodom tidak ramah. Mereka sombong. Itu dicatat dalam kitab Yeskiel. Tapi berdasarkan kehidupan Lot yang ramah, pengaruh dia sudah ada di sana. Tapi mereka tidak mau respon. Pengaruh Abraham yang suka menunjukkan roh pengorbanan, sudah ada di depan mata Raja Sodom, tapi tidak memberikan respon. Alhasil, waktu Tuhan binasakan mereka, setan pun tidak dapat berdalih. Kalau tidak ada mereka berdua, dan Tuhan binasakan kota Sodom, Tuhan salah di situ. Setan akan katakan, dasar apa kamu binasakan mereka? Kamu Allah yang semena-mena. Tapi dengan kedua orang ini menjadi dasar Tuhan. Makanya kita jangan lupa, kehidupan kita membawa keselamatan bagi orang. Pengaruh itu adalah pengaruh keselamatan. Nanti akhir kalau ada orang yang binasa atau orang diselamatkan, semua itu diperhitungkan dari hidup kita. Demikian di dalam rumah tangga. Suami, anak-anak itu selamat kalau mereka merespon terhadap kehidupan kita yang rohani. Makanya jangan sampai mereka melihat sesuatu hal yang lain atau salah dalam hidup kita. Itu maksudnya Ibu Riwani. Semoga dapat dimengerti ya. Yang dimaksudkan keselamatan ada dalam rumahmu, ada dengan keluargamu. Tapi bukan selamatkan dengan secara instan begitu. Wah, enak sekali kalau begitu. Saya juga kalau ada begitu, saya ingin cari mana ini orang saleh. Saya jadi angkat anak aja. Saya tinggal di rumahnya supaya saya hidup dengan dosa, diselamatkan dengan perilaku dia. Iya kan? Terima kasih Bu Riwani. Pertanyaannya bagus. Semoga kita juga terberkati untuk itu. Baik, ada yang lain? Silakan Pak John, Pak Dokter, sudah buka mic ini. Ya, selamat malam Pak Pendeta James. Selamat malam Pak Dokter. Ini mengenai ulangan ini ada di pasal 26 ini yang mengenai mempersembahkan hasil pertama, kemudian mengenai persepuluhan. Ini sih sering saya dengar persepuluhan ini hampir tiap kali itu ada dengar persepuluhan. Mempersembahkan hasil pertama ini di ayat pasal 26 itu, pengertian saya apa benar apa salah bagaimana bahwa itu hanya hasil dari pertanian. Ya, jadi dia buka sawah, dia bikin itu hasil pertama dari panen itu dibawa untuk dipersembahkan. Kemudian untuk persepuluhan itu dalam pengertian saya itu bahwa apakah setiap bulan kita mendapat hasil, ya gaji atau apa, itu 1/10 dari hasil itu dipersembahkan. Itu pengertian saya. Tapi apakah Pak Pendeta ada pengertian, ada alasan lain nggak mengenai itu? Apakah setiap bulan kita harus memberikan persepuluhan atau setiap tahun atau tiap 3 bulan? Saya belum begitu mengerti. Kalau pertanian ya mungkin tiap panen 6 bulan dia kasih punya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak John. Ini bagus pertanyaannya. Ketepatan di dalam konteks ini, hasil pertama ini karena mereka ini petani. Iya. Bukan hanya petani, pengembala. Makanya jangan heran di cerita Daud mengenai dia dengan si siapa namanya Nabal. Nabal waktu itu lagi gunting bulu domba kan. Biasanya itu hasil utama itu diberikan untuk Tuhan. Dan ada sebagian itu diberikan untuk orang-orang yang lapar. Yang bagian itu yang Daud ada minta, tapi dia nggak kasih. Sampai Daud marah. Karena itu harus diberikan. Nah, intinya begini. Tuhan tidak tuntut harus dari pertanian atau harus dari peternakan.
Dia tuntut dari hasil usaha. Kan dia taruh hasil pertama dari usaha itu. Hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan. Kadang-kadang orang suka berdalih. Berdalihnya begini. Saya kan tidak menghasilkan hasil bumi. Saya kerja kantor. Dia lupa. Perusahaan yang dia pegang itu semuanya hasilnya dari hasil bumi. Coba kasih tahu sama saya. Perusahaan apa yang tidak ada dari hasil bumi? Sedangkan orang kerja di bank, dia olah keuangan yang datang dari hasil bumi. Jadi tidak ada yang tidak ada dari hasil bumi. Semua dari hasil bumi. Oh pendeta, bagaimana dengan guru? Iya kan? Iya kan? Itu kan bukan hasil bumi. Siapa bilang? Semua pendapatan yang diperoleh itu datangnya dari hasil bumi. Orang tua ada petani, dia kasih itu ke guru. Ya. Itu kita bodoh-bodoh berpikir ya. Kita berpikir bodoh-bodoh. Hanya bedanya kan ini sistem perkantoran. Tetapi yang paling utama prinsipnya sama. Semua hasil pertama dari kinerja kita. Biasa kalau hasil bumi ini, di dalam pasal 26, perhatikan konteksnya, itu dia bilang kalau kamu masuk tanah Kanaan, hasil pertama yang kamu peroleh di tanah Kanaan itu berikan pada Tuhan. Sesudah itu sudah tidak ada. Kan ini cerita waktu pertama masuk Kanaan, dan mereka olah tanahnya, dan mereka kasih upahnya. Sesudah itu enggak. Ada yang disebut dengan hulu hasil. Itu di luar konteks pasal 26 ini. Hulu hasil setiap 6 bulan, ini yang Dr. John maksudkan. 6 bulan atau 3 bulan di dalam hulu hasil artinya panen pertama. Jadi kalau kita tanam rica, tanam cabai, hasil pertama itu diasingkan untuk Tuhan. Baru kita hasilkan. Kalau cabai dia bukan hanya sekali berbuah. Dia ada partainya, istilah kalau petani katakan ada partai. Partai pertama, partai kedua, ya kan? Trap 1, trap 2. Trap 2-nya yang diambil untuk dia. Jadi setiap pendapatan, jadi kalau kita kerja, masuk kantor, gaji pertama yang kita peroleh itu diberikan ke Tuhan. Gaji berikutnya, itu sudah hak kita selamanya. Jadi saya melamar di kantor Bank BNI. Hari pertama, bulan pertama, saya dapat gaji dari BNI. Gaji pertama itu untuk Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Nah, 10 tahun saya di BNI, tiba-tiba saya ganti ke BCA. Bulan pertama, gaji pertama di bulan itu di bank BCA, itu kasih sama Tuhan. Sesudah itu jangan pernah kasih lagi. Itu maksudnya. Beda dengan pertanian. Kalau pertanian tiap 3 bulan, 6 bulan, sesuai dengan pendapatan pertaniannya. Atau kalau ada hewan ya, kalau dulu ada seorang pendeta diajarkan sama saya, dan saya buat itu, saudara, mujizatnya hebat. Pendeta ajarkan begini, James, kalau kamu punya ayam, begitu ayam itu bertelur dan dia menetas, kamu pilih yang paling baik 1/10 dari jumlah ayam. Jadi kalau ayam itu ada 10, 1 kamu ambil. Pokoknya dari semua itu, kalau dia 20, ambil 2. Kalau dia hanya 5, ambil 1. Semuanya kamu ambil 1 kalau dia di bawah 10. Kalau di atas 10, ambil 2. Ambil ayam yang terbaik. Kamu jual itu, uangnya kamu kasih ke gereja. Dan saudara, saya mau bersaksi ini. Saya buat itu di rumah. Dulu saya senang dengan ayam. Jadi kita pelihara ayam. Dan ada ayam, saya lihat ayam yang paling bagus. Badannya bagus, bulunya cantik. Pokoknya saya ambil yang paling bagus. Dan saya bilang sama mama saya mau keluar,
Jangan sentuh ayam itu. Kalau mama mau jual ayam, jangan jual dia. Karena saya mau tunggu dia agak besar, saya mau jual untuk Tuhan. Jadi saudara bayangkan waktu saya punya komitmen seperti itu. Tetangga-tetangga di sekitar kita dapat wabah ayam, mati semua ayam mereka. Ayam saya tidak ada mati, sehat semua. Mereka sendiri bingung, kamu kasih makan apa ayam kamu? Saya bilang, saya dalam hati ini kasih makan sorga ini. Tapi saya punya komitmen. Singkat cerita, saya pulang, orang tawar sama mama, ayam yang terbaik, dan dia kasih itu yang saya tunjuk itu. Sesudah dia kasih ayam itu, semua ayam saya mati. Saudara lihat, saya belajar dari pendeta orang Timur. Dia yang ajarkan saya, dan saya lihat ayamnya banyak sekali di halaman. Sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Musim penyakit ayam, ayamnya nggak sakit. Bukan hanya itu, teman saya di Manado dia petani. Setiap hari Sabat sebenarnya orang-orang biasa, tetangga-tetangga kebunnya, mereka suka usir burung. Setiap hari harus usir burungnya, kalau nggak habis padinya. Dia tidak mau. Dia sudah asingkan untuk Tuhan. Dan saudara tahu, begitu panen, padinya paling banyak. Dan dia bersaksi sama saya. Jadi, di dalam segala sesuatu kita lakukan, untuk Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Yang masalahnya kalau kita cinta diri, kita tidak akan sanggup buat itu. Makanya yang harus kita patahkan cinta diri itu. Tutup mata aja kalau memang sayang uang, sayang diri ya. Tutup mata aja, kasih Tuhan. Saya sudah berikan ini Tuhan. Tapi jangan kita terlalu over dengan hal itu. Tapi kita tahu Tuhan berjanji. Jadi itu masalah pemberian Pak John, sehubungan dengan hulu hasil dengan pasal 26 ini. Iya. Ya, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Untuk perpuluhan Terima sudah kasih, sama, tepatlah itu Pak John. Setiap 1/10. Jadi bukan per bulan. Setiap ada pemasukan, potong 1/10. Itu untuk Tuhan. Secara otomatis. Ya. Ya, tapi kan kalau persepuluhan itu kan, kalau misalnya ada penghasilan tiap bulan, ya kita mesti potong tiap per bulan. 10 ya. Kalau istilahnya 1/10 itu 10% kan? 10% itu ya kita siapkan untuk Tuhan. Semua pendapatan. Ya. Sedangkan kita temui uang di jalan 100.000, kita ambil 10.000 untuk Tuhan. Ya. Karena itu pendapatan kan? Ya. Pendapatan. Oke. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Iya, Tante Lita. Baik. Tadi pendeta katakan bahwa dosa itu ditanggung oleh pribadi masing-masing. Iya. Berarti tidak ada lagi dong dosa keturunan, kutuk keturunan, dosa keturunan, tidak ada. Oh, terima kasih Bu Lita. Ini bagus, jangan sampai kita salah mengerti ya. Di dalam arti dosa keturunan, dosa genetik yang dibawa dari Adam itu ada terus sampai kita saat ini. Ya kan? Jadi yang kita bawa adalah karakter atau sifat dosa itu. Sifat dosa yang membuat kita menjadi manusia yang cenderung berlaku dosa, melakukan dosa. Cenderung itu. Jadi kalau cenderung melakukan dosa, saya mau tanya. Ada nggak manusia di kolong langit ini yang sudah tidak ada kecenderungannya buat dosa? Susah, dosa terus. Tidak ada. Yang cenderung, yang kecenderungannya sudah tidak ada buat dosa itu Yesus. Makanya dia manusia yang unik. Nah, karena kecenderungannya sudah dia hilangkan karena hubungan itu. Sebenarnya kita boleh lakukan itu dengan hubungan yang lebih intim. Oke, jauh dari itu. Untuk dosa keturunan itu pengertiannya seperti itu. Dosa yang dimana dia bawa secara genetik. Sehingga kita memiliki kecenderungan dalam melakukan dosa.
Tapi yang dimaksudkan dengan dosa yang yang dibuat oleh ayah atau yang tidak ditanggung oleh anak atau sebaliknya, itu seperti ini. Masing-masing kita punya dosa kan? Jadi contoh, saya anaknya Bulita. Bulita mama saya. Ya. Terus Ibu Lita mencuri uang tetangga. Contoh, ini contoh. Mencuri uang tetangga. Kecenderungan Ibu Lita mencuri itu ada. Itu juga ada sama saya. Hanya bedanya, saya tidak mau melakukan itu. Ibu Lita sebagai mama saya, lakukan itu. Jadi, kecenderungan itu ada antara Ibu Lita dengan saya sebagai anak. Tapi, untuk melakukan dosa itu hanya Ibu Lita yang lakukan. Nah, yang Ibu Lita lakukan itu yang disebut dengan dosa ditanggung sendiri. Saya tidak terbawa dengan dosa itu. Oke, ya. Oke, Dapat thank you. ya? Iya. Terima kasih, Bu Lita. Terima kasih. Pak Pendeta, kalau belum ada yang bertanya, saya satu lagi Oh iya, silakan. mengenai dosa turunan. Nah, kita kan di Protestan itu, kalau kita sudah di CD, kalau kita belum di CD itu, jadi dosa kita itu ditanggung oleh orang tua. Begitulah kira-kira katakan ya. Iya. Tapi ketika begitu kita di CD, maka dosa yang kita buat itu adalah dosa kita sendiri. Jadi nggak orang tua ada nggak tanggung lagi. Itu bagaimana Pak Pendeta? Saya hanya sama dengan di Advent. Mereka bilang kalau kamu sudah baptis, kamu sudah tanggung dosa sendiri. Kalau kamu belum dibaptis, kamu belum tanggung dosa. Ada sesuatu yang tidak dijelaskan di sana. Baik kata sidi dengan kata baptis dari bahasa Advent. Ada sesuatu yang mereka tidak jelaskan. Dan ini saya mau jelaskan di sini. Saya datang di sidi dulu ya. Mengapa nanti di sidi baru dihitung dosanya? Sebelum sidi belum dihitung. Ini kan pertanyaannya. Sekarang saya bertanya, mengapa orang di sidi? Apa yang dia lakukan di sana? Mencari pengetahuan mengenai dosa dan bukan? Atau mencari pengetahuan mengenai hitung uang? Mana yang dia lakukan di sana? Pasti dia melakukan pekerjaan untuk menggali pengetahuan mengenai apa? Dosa. Betul tidak? Mengenai kebenaran. Kalau kebenaran tidak dilakukan, itu jadi dosa. Itu kan yang belajar. Nah, sebelum sidi, pengetahuannya kalau dia mencuri seperti Robin Hood, itu benar. Tahu Robin Hood mencuri si pitung? Curi di orang kaya, kasih ke orang miskin. Itu benar, itu hebat. Waktu dia belajar di sidi, sidi kasih ajar. Nggak boleh begitu. Tuhan tidak senang. Dia mulai mengerti. Ketika dia mengerti, itu disitulah itu dihitung. Jadi itu yang dimaksudkan. Bukan masalah CD-nya, dia nanti dihitung. Tapi pelajarannya ini baru dia dihitung. Sama dengan prinsip kalau di gereja Advent, dikatakan sebelum baptis, kamu dosanya mama papa tanggung. Tapi kalau sudah baptis, dosa kamu tanggung sendiri. Tapi saya bisa bertanya kalau saya anak kecil seperti itu ya. Saya akan bilang, bagaimana kalau saya baptis tidak diajarkan? Apa dosa itu mau dihitung? Terlalu kejam Tuhan itu kalau dia hitung dosa yang tidak diajarkan. Makanya kalau mau baptis orang, kasih ajar sampai dia mengerti. Itulah mengapa gereja Advent menolak untuk baptisan anak kecil dan bayi. Karena mereka belum mengerti. Yesus aja dibaptiskan umur 30 tahun, di mana kematangan otaknya itu sudah standar. Dan dia menjadi pola. Dimaksudkan kalau orang mau dibaptiskan, orang-orang yang sudah mengerti antara benar dan salah. Makanya sebelum mereka baptis, mereka belum mengerti kebenaran, mereka tidak diperhitungkan. Itu yang menjadi standar pemikiran Roma pasal 2. Roma pasal 2 dijelaskan di sana, orang itu dihitung dari apa yang dia lakukan. Hukum Taurat itu ditulis dalam hatinya.
Orang kafir yang tidak pernah kenal juru selamat dihitung dari cara mereka di sana. Tidak pernah dihitung dengan cara orang Kristen. Tuhan memisahkan antara orang Kristen dengan orang kafir di dalam mencari memperhitungkan kebenaran-kebenaran itu. Itu urusan Tuhan. Tetapi yang paling pokok di sana ketika bahasa sebelum dibaptis, sebelum disidi, kamu masih ditanggung orang tua. Sebenarnya bukan masalah tanggung-menanggung orang tua ini. Itu maksudnya tanggung jawab orang tua harus dalamkan pengetahuan mengenai Tuhan kepada anak-anak. Itu yang dimaksudkan. Kalau tidak, orang tua dihitung bersalah di hadapan Tuhan karena melalaikan akan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang menghadirkan anaknya di atas dunia ini tanpa pengetahuan akan Tuhan. Di sana dia punya kesalahan itu dihitung. Yang ini tidak diperhatikan. Makanya bukan masalah baptisnya atau masalah sidinya yang menjadi masalah. Tetapi pengetahuan ini yang harus menjadi standar. Jadi kalau orang belum dibaptis tapi pengetahuannya mengenai Tuhan sudah begitu hebat dan dia tidak pernah dibaptis, Tuhan tahu menghitung itu kepadanya. Jadi tidak tunggu masalah baptisannya. Tuhan tahu bagaimana hitung itu kepadanya. Entah Tuhan hitung itu sebagai kesalahan atau kebenaran, itu urusan dia. Tetapi konsep kebenaran itu sudah harus dipaparkan kepada orang-orang ini. Makanya itulah yang menjadi tanggung jawab gereja. Kalau kita mau baptis orang masuk di agama kita, ajarkan dengan teliti dan tekun. Mereka paham kebenaran. Apa yang kita mengerti dalam hal kebenaran itu harus dipaparkan. Jangan sampai mereka terima dengan kebodohan. Hanya suka masuk agama kita karena kesenangan dan sebagai ada sesuatu hal yang lain di luar Yesus. Jangan. Itu jadi tanggung jawab kita. Itu yang dimaksudkan. Terima kasih untuk pertanyaan. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, sama-sama Pak Dr. John. Tuhan berkati kita semua. Soalnya saya baru dibaptis tuh umurnya 53 tahun. Amin, amin. Jadi sudah banyak pengetahuan kebenaran ya? Atau belum tahu banyak? Belum tahu banyak. Kasihan saya tuh diajak oleh seorang teman yang umurnya sama. Nah, iya kan? Jadi, udah sama-sama umur dia 53 tahun. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Oke, Pak John, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi semoga waktu dibaptis sampai sekarang sudah ada perbedaan ya. Pertumbuhannya sudah lebih jelas. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita akan segera tutup ibadah kita malam hari ini. Ada usulan doa, kita akan doakan bersama.